Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitria Dewi dengan NIM 245. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan adalah potensi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sedangkan pengaruh adalah dampak tindakan seseorang terhadap sikap, nilai, keyakinan, atau perilaku orang lain. Kekuasaan dapat muncul lewat perantara pengikut dan pemimpin. Namun sebagian kekuasaan dapat diperoleh juga dari posisi seseorang di organisasi. Pengikut dan pemimpin memperoleh beberapa sumber kekuasaan, yakni kekuasaan posisi dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan posisi ini adalah suatu kekuasaan untuk memberikan imbalan atau menghukum bawahan untuk mempengaruhi perilaku mereka. Contoh dari kekuasaan posisi ini adalah yang pertama kekuasaan sah, kekuasaan imbalan, dan kekuasaan hukuman. Kekuasaan sah ini adalah suatu kekuasaan yang muncul lewat posisi manajemen formal dan diberikan kewenangan. Jadi sekali ditunjuk sebagai penyelia, para pegawai wajib mengikuti semua arahannya untuk kegiatan kerja. Dan bawahan juga mengerti bahwa sumber kekuasaan ini adalah sah. Lalu kekuasaan imbalan. Kekuasaan imbalan ini adalah suatu kekuasaan untuk memberikan imbalan pada orang lain. Manajer dapat mengakses dalam bentuk imbalan formal, contohnya saja gaji atau promosi. Dapat pula dengan cara lain, yaitu dengan perhatian, pujian, atau pengakuan. Lalu kekuasaan hukuman. Kekuasaan hukuman ini adalah suatu kekuasaan untuk manajer menghukum atau merekomendasi hukuman. Jadi manajer memiliki hak untuk memecat, mengurangi gaji pegawai, menurunkan tingkat jabatan, memberikan kritik, ataupun memberikan peringatan. Nah, selanjutnya yaitu kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi ini biasanya muncul dari sumber-sumber internal, misalnya saja pengetahuan khusus atau karakteristik pribadi seseorang. Contohnya yaitu kekuasaan ahli dan kekuasaan rujukan. Kekuasaan ahli adalah kekuasaan yang muncul karena pengetahuan atau keahlian khusus tentang tugas yang sedang dikerjakan. Jadi manajer memimpin tim yang beranggotakan anggota-anggota yang ahli, yang tidak mereka sukai. Lalu, jika seseorang tersebut benar-benar ahli, maka orang lain akan mengikuti rekomendasinya karena pengetahuannya yang jauh lebih unggul. Lalu kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan ini muncul karena karakteristik pribadi seseorang yang dapat membuat orang lain untuk memihak, menghormati, mengagumi, bahkan menirunya. Nah, kekuasaan rujukan ini paling menonjol dalam kepemimpinan karismatik. Banyak dijumpai pemimpin karismatik, banyak sekali muncul, dan banyak pengikutnya hanya karena sumber kekuasaan pribadinya saja. Lalu selain itu, selain dari kekuasaan posisi dan kekuasaan pribadi, ada juga sumber kekuasaan lain, yaitu upaya pribadi, lalu jejaring hubungan, dan informasi. Yang pertama adalah tentang upaya pribadi. Upaya pribadi adalah orang yang menunjukkan inisiatif, mengerjakan sesuatu lebih dari yang mereka harapkan, mengerjakan tugas proyek yang tidak disukai namun penting. Jadi manajer bergantung pada bawahan tertentu yang mereka anggap dapat diandalkan untuk mengerjakan tugas yang tidak disukai atau bahkan melakukan upaya lebih jika diperlukan. Lalu jejaring hubungan. Jejaring hubungan ini adalah orang yang membina hubungan positif dengan atasan atau orang kuat di organisasi. Ini adalah suatu cara yang efektif untuk memperoleh kekuasaan. Namun, orang dengan kekuasaan besar adalah orang yang membina hubungan dengan semua tingkatan, baik di dalam maupun di luar organisasi. Sumber kekuasaan lain yang terakhir adalah informasi. Ya, informasi ini penting karena informasi merupakan sumber daya bisnis utama. Para manajer puncak memiliki akses terhadap lebih banyak informasi daripada manajemen menengah. Lalu saya akan menjelaskan mengenai taktik pengaruh interpersonal, yaitu suatu pemahaman atau prinsip-prinsip yang membuat orang lain merubah perilaku atau sikap mereka. Ada 7 prinsip dalam hal ini. Yang pertama yaitu gunakan persuasi yang rasional.
Mengapa? Karena menggunakan persuasi yang rasional ini sangat efektif dengan menunjukkan fakta dan analisis. Fakta dan analisis ini selanjutnya akan membantu untuk membujuk orang lain menyetujui kesesuaian ide, permintaan, atau keputusan yang ditawarkan. Lalu yang kedua adalah membuat orang lain menyukai Anda. Manusia cenderung mengiyakan seseorang ketika kita menyukai mereka. Nah, para pemimpin akan menunjukkan pertimbangan atau penghargaan. Lalu orang-orang akan bersedia untuk membantunya dan mendukung pemimpin tersebut dengan melakukan apa yang ia minta. Nah, yang ketiga yaitu aturan timbal balik. Para manajer ini membagikan apa yang mereka miliki, misalkan saja dengan jasa, sumber daya, waktu maupun dukungan emosional. Lalu yang keempat adalah bangun aliansi, yaitu mencari jejaring sekutu. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang dapat membantunya mencapai tujuan. Lalu yang kelima, yaitu mintalah apa yang Anda inginkan. Mintalah apa yang Anda inginkan, ini dengan permintaan secara langsung dan bersifat pribadi. Nah, permintaan yang eksplisit ini kadang-kadang sering dikabulkan karena orang-orang tidak memiliki alternatif lain yang lebih baik. Lalu yang keenam adalah memanfaatkan kewenangan yang lebih tinggi. Para manajer ini dikenal dengan keahlian mereka. Nah, ini lebih banyak memberikan pengaruh pada orang lain daripada mereka yang mengeluarkan perintah saja. Lalu yang ketujuh ini adalah mintalah imbalan atas perilaku yang Anda inginkan. Nah, pemimpin tidak boleh hanya memberikan imbalan atau hukuman sebagai cara untuk mempengaruhi orang lain. Menurut penelitian menunjukkan bahwa orang-orang menilai pemimpin lebih efektif ketika mereka menggunakan beragam taktik. Misalnya saja dengan melibatkan kekuasaan pribadi. Ini akan membuat imbalan menjadi sangat efektif. Itu penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.